2 tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado, Andre Ango dan Richard Sualang, tak bisa disangkal wajah Manado mengalami perubahan. Visi yang diemban adalah menjadikan Kota Manado maju dan sejahtera sebagai beranda Sulawesi Utara dan Indonesia ke Asia Pasifik. Membuat AARS bekerja keras dengan mengimplementasikannya lewat karya dan usaha yang belum berakhir hingga saat ini. Semua dengan satu tujuan, yaitu untuk menciptakan kenyamanan, keamanan, dan ketertiban serta kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Mengacu pada standar pelayanan minimum yang merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan sebuah daerah, Manado mengalami peningkatan pembangunan di segala bidang. Tahun 2021, angka kemiskinan berada pada 6,19% dan pada tahun 2022 menurun menjadi 5,85%. Angka pengangguran pun menurun 12,17% tahun 2021 dan 10,47% pada tahun 2022. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kota Manado berada pada urutan pertama selama 2 tahun berturut-turut. Tahun 2021, IPM Manado berada pada angka 79,20 dan pada tahun 2022 di angka 79,66 atau kategori tinggi dari 15 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara. Sementara jumlah kunjungan wisatawan dari 459.305 tahun 2021 naik menjadi 632.039 wisatawan pada tahun 2022. Atau bisa dibilang pertumbuhan jumlah wisatawan yang datang ke Kota Manado naik drastis dari 0,02% menjadi 36,51%. Sebuah angka yang bagus untuk multiplier effect yang ditimbulkan sektor pariwisata. Kerja keras pemerintah di bawah kepemimpinan Andre Ango dan Richard Sualang terus memberikan bukti nyata khususnya dalam upaya penanganan banjir Kota Manado. Berdasarkan data UPTD Bapelitbang tahun 2023, luas genangan banjir terus mengalami penurunan luasan. Bahkan terdapat beberapa daerah yang menjadi langganan banjir, saat ini sudah bisa beristirahat dengan aman saat hujan melanda. Terbukti kinerja AARS berhasil mereduksi ancaman banjir di Kota Manado. Jika tidak ada gerak cepat AARS dalam menata Kota Manado, dampak curah hujan yang tinggi bisa berakibat fatal bagi Kota Manado. Luas kawasan kumuh pada tahun 2021 adalah 198,65 hektar. Namun pada tahun 2022 menurun menjadi 146,58 hektar. Presentasi trotoar dalam kondisi baik tahun 2020 hingga 2021 pada angka 38,3% dan tahun 2022 naik menjadi 42,53%. Luas wilayah rawan bencana tahun 2021 berada di luasan 377 hektar. Namun pada tahun 2022 menurun drastis dan berada pada angka luasan 67,67 hektar. Indeks pelayanan publik dari tahun 2020 hingga saat ini berada pada nilai 3,8 atau dinilai baik, terukur dalam kebijakan pelayanan, profesionalisme, sumber daya manusia, sarana prasarana dan sistem informasi pelayanan publik, serta konsultasi dan pengaduan inovasi. Luas wilayah Manado bertambah. Pada 2021, luas wilayah sebesar 157,27 km persegi dan tahun 2022 menjadi 162,35 km persegi. Penambahan ini bersumber dari peningkatan luas wilayah reklamasi pantai di sepanjang Teluk Manado dan berbagai terobosan yang telah diverifikasi oleh para stakeholder terkait dan pemerintah Kota Manado. Di bidang pembangunan infrastruktur dan sarana perkotaan, pemerintah kota melalui dinas terkait terus membenahi fasilitas dan prasarana publik. AARS mulai membenahi dan memprioritaskan perawatan dan memperindah 67 taman existing secara kontinu. Tak berhenti di situ, AARS kemudian membangun 7 taman baru yang representatif, yaitu 3 taman pada tahun 2022 dan 4 taman pada tahun 2023. Di penghujung tahun 2022,
AARS kemudian secara sporadis menyulap pedestrian jalan Pierre Tendian sepanjang 2,4 km dan memperlebar pedestrian ini dari 2 meter hingga 8 meter, sehingga menjadi ruang terbuka hijau dan taman ke-7 bagi warga Manado. Kini, Pierre Tendian bukan lagi sekedar kawasan bisnis boulevard on business, tetapi menjelma menjadi taman dan tempat bercengkrama warga sambil menikmati keramahan dan keindahan tepian Teluk Manado, atau sekedar melepas kepenatan sehabis beraktivitas. Pasar Wisata Bunaken atau disebut pasar tematik merupakan gagasan dan inovasi hebat Andre Ango dan Richard Swalang untuk menggerakkan ekonomi di bagian utara berkaitan pemerataan pembangunan kota. Hadirnya pasar tematik ini mengembangkan konsep 3 matra, yaitu darat, laut, dan udara, yaitu konsep wisata paragliding, kemudian konsep wisata pasar tematik, dan konsep wisata Bunaken, yang menghubungkan koridor pengembangan kawasan ekonomi khusus pariwisata Likupang atau destinasi super prioritas Likupang. Dengan luas 2,7 hektar, pasar wisata Bunaken Tongkaina ini nantinya akan memiliki peran ekonomi pariwisata dan menjadi tujuan wisata baru di kota Manado. Di samping itu, AARS juga menghadirkan sentra industri kecil menengah yang berlokasi di Kayu Bulan, Kecamatan Malalayang. Tempat ini merupakan jawaban dari seluruh impian pelaku industri kecil menengah, karena sentra IKM ini menghadirkan layanan desain kemasan secara gratis untuk semua produk makanan minuman, dan tentu saja dengan bentuk-bentuk kemasan yang menarik dan siap untuk diekspor ke sejumlah negara tujuan. Karena itu, bersama seluruh perangkat daerah dan masyarakat, kita wajib mendukung dan mengambil peran dalam pembangunan. Karena disinilah kita lahir dan dibesarkan, dan di kota inilah kita bertanding dan mengakhiri pertandingan hidup. Kota Manado.